Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Petraldo dengan NPM 24 Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 kelas B dari Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 8 akan bahas tentang perancangan user interface aplikasi Simpero. Nah, kelompok 8 itu sendiri terdiri dari saya, WMV Afrialdo, dengan NPM saya 24 yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator. Lalu ada Aisyah Azhara dengan NPM 24 yang akan bahas tentang analisis kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir ada Tiara Dwi Prilentika dengan NPM 24 yang akan bahas tentang wireframe aplikasi dan demonstrasi navigasi antarmuka. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 8 pada mata kuliah ini, interaksi manusia dan komputer, memutuskan untuk membuat sebuah proyek aplikasi yang kami beri nama Simpero. Nah, apa itu Simpero? Jadi, Simpero adalah singkatan dari Sistem Informasi Peminjaman Ruangan Universitas Lampung. Yang dimana aplikasi ini sendiri adalah sebuah aplikasi digital yang memudahkan mahasiswa, dosen, dan staf dalam mengajukan peminjaman ruangan secara online. Di sini user atau pengguna dapat memilih fakultas, gedung, ruangan, serta mengatur jadwal dan keperluan peminjaman. Aplikasi ini mempercepat proses verifikasi, meminimalisir bentrok jadwal, dan membuat peminjam ruangan menjadi lebih efisien dan transparan. Oke, jadi aplikasi yang kami buat ini adalah sebuah aplikasi untuk peminjaman ruangan di Universitas Lampung, yang dimana di sini user atau pengguna yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf itu bisa memilih fakultas mana, gedung apa yang ingin dipinjam, dan juga ruangan mana yang ingin diajukan untuk peminjaman. Lalu aplikasi ini juga itu yang pastinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu mempercepat proses verifikasi dan meminimalisir terjadinya bentrok jadwal antar peminjam ruangan. Selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang dari aplikasi Simpero. Jadi di Universitas Lampung, banyak ruangan seperti kelas, aula, dan laboratorium yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Namun peminjamannya itu masih dilakukan secara manual, sehingga ini itu nggak efisien. Misalnya harus datang langsung ke bagian tata usaha atau ruang administrasi di gedung tersebut. Nah, sehingga cara ini sering membuat proses itu menjadi lambat, membingungkan, dan kadang menimbulkan jadwal yang bentrok karena tidak ada sistem yang terintegrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, di sini kami dari kelompok 8 itu memutuskan untuk membuat sebuah proyek aplikasi yaitu Simpero tadi, yaitu Sistem Informasi Peminjaman Ruangan Universitas Lampung. Yaitu aplikasi digital yang membantu mahasiswa, dosen, dan admin meminjam dan mengatur ruangan dengan mudah, cepat, dan juga jelas. Yaitu ada tujuan aplikasi, di mana tujuan dari aplikasi Simpero itu sendiri yang pertama, memudahkan pengguna, mahasiswa, dosen, staf, atau penjaga gedung dalam mengajukan peminjaman ruangan secara online. Lalu yang kedua, mempercepat proses verifikasi dan persetujuan peminjaman ruangan oleh admin fakultas. Yang ketiga, mencegah tumpang tindih jadwal pemakaian ruangan melalui sistem yang terintegrasi. Jadi di sini tuh mengatur misalnya ada ruangan yang memang sudah dipinjam dan sudah disetujui, itu akan diberi sebuah notifikasi gitu atau sebuah tanda bahwa ruangan tersebut sudah ada yang meminjamnya terlebih dahulu dan sudah terjadwal. Lalu tujuan yang keempat itu menyediakan informasi jadwal ruangan secara real time dan transparan. Oke, materi berikutnya yaitu tentang analisis kebutuhan pengguna yang akan dijelaskan oleh Aisyah Azhara. Nah, pastinya teman-teman di sini udah pada penasaran kan gimana aplikasi yang kami buat ini, gimana interface-nya atau antarmukanya. Jadi supaya kalian menghilangkan rasa penasaran itu, kita langsung aja ke
pemateri berikutnya. Oke, jadi selanjutnya adalah analisis kebutuhan pengguna. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 17 responden, mayoritas berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, sebanyak 29,4%. Disusul oleh Fakultas Teknik sebesar 11,8% dan sisanya tersebar dari berbagai fakultas lainnya seperti Ekonomi Bisnis, Hukum, dan Kedokteran. Nah, dari sisi semester, sebagian besar responden berada pada semester 2, yaitu sebanyak 70,6%, yang menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap peminjaman ruangan sudah dirasakan sejak mahasiswa berada di semester awal. Nah, selanjutnya, sebanyak 76,5% responden mengaku pernah meminjam ruangan di lingkungan kampus. Dan selanjutnya, responden mengaku meminjam ruangan untuk kebutuhan kegiatan organisasi sebanyak 64,7%. Kemudian disusul oleh keperluan sidang skripsi. Dari segi frekuensi, mayoritas sebanyak 64,7% memerlukan peminjaman ruangan 1-3 kali dalam satu semester, yang menandakan bahwa kebutuhan ini cukup rutin dan berulang, terutama untuk kegiatan non-akademik yang memerlukan tempat khusus. Selanjutnya, namun sistem peminjaman ruangan yang ada saat ini dinilai belum memuaskan. Sebanyak 41,2% responden menganggap proses peminjaman saat ini kurang mudah. Bahkan 23,5% menilai sistem tersebut sulit digunakan. Selain itu, 76,5% responden pernah mengalami kendala saat meminjam ruangan, seperti informasi yang tidak jelas, prosedur yang rumit, atau ruangan yang tiba-tiba dipakai oleh pihak lain. Dan melihat kondisi tersebut, sebanyak 70,6% responden merasa aplikasi peminjaman ruangan kampus sangat dibutuhkan. Dan bahkan 82,4% menyatakan pasti akan menggunakannya jika aplikasi tersebut tersedia. Ini menunjukkan bahwa solusi digital seperti Simperu sangat dinantikan untuk menggantikan cara manual yang selama ini digunakan. Fitur yang dianggap paling penting oleh responden dalam aplikasi Simperu antara lain adalah cek kondisi ruangan yang sebanyak 58,8% untuk memastikan ketersediaan peminjaman ruangan secara langsung sebanyak 52,9% agar lebih praktis. Persetujuan peminjaman sebanyak 47,1% untuk kejelasan status serta notifikasi pengingat sebanyak 23,5% agar pengguna tidak lupa jadwal peminjaman. Dan terakhir, harapan terbesar dari pengguna terhadap aplikasi ini adalah agar cepat dan efisien, yaitu sebanyak 41,2%, mudah digunakan sebanyak 29,4%, serta lengkap dan informatif sebanyak 11,8%. Dengan adanya aplikasi Simperu yang memenuhi kebutuhan tersebut, diharapkan proses peminjaman ruangan di kampus Universitas Lampung bisa menjadi lebih teratur, mudah, dan nyaman bagi seluruh pihak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang wireframe markup antarmuka aplikasi, di mana wireframe sendiri itu adalah desain awal yang kita desain menggunakan desain awalnya begitu. Di sini kelompok kami mendesainnya menggunakan kertas dan juga pena. Di sini ada halaman login yang kami desain secara manual menggunakan kertas dan pena. Di sini ada halaman menu, di sini ada halaman fitur cek kondisi ruangan, dan di sini ada halaman fitur peminjaman ruangan. Di sini juga ada fitur persetujuan mahasiswa. Ini masih desain awal atau storyboardnya dari aplikasi kami, begitu. Nah, ini juga ada fitur persetujuan penjaga atau staf gedung, gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi navigasi antarmukanya, di mana kami di sini telah mendesainnya menggunakan aplikasi Canva. Di sini desain awal kami membuat halaman login. Halaman login ini pengguna disambut dengan tampilan awal berisi logo, lalu tulisan selamat datang di aplikasi Simperu.
Nah, di sini kita bisa memasukkan status Anda, dimana kalau kita memasukkan status kita itu kita bisa melihat gitu. Status kita itu kita bisa memilih status kita sebagai dosen atau staff atau mahasiswa seperti itu. Lalu kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Lalu setelah kita melakukan login, kita akan lanjut ke fitur halaman utama, di mana fitur halaman utama ini memiliki 3 fitur, yaitu ada cek kondisi ruangan, yang kedua ada peminjaman ruangan, yang ketiga itu ada persetujuan. Lalu jika kita pencet fitur cek kondisi ruangan, interface atau antarmukanya itu akan seperti ini. Halaman fitur cek kondisi ruangan itu akan seperti ini, dimana pada awalnya kita akan memilih fakultas yang kita inginkan atau yang ingin kita pinjam di fakultas mana tuh ruangannya. Lalu kita di sini misalnya memilih FKIP gitu. Lalu di sini langsung keluar nama-nama gedung yang ada di FKIP gitu. Misalnya gedung A, gedung B, gedung C, gedung C, E, D, gedung E dan gedung F seperti itu. Lalu misalnya kita memilih gedung A, lalu ruangan pada gedung A itu akan tampil seperti ini. Nah, di sini kami memberi contoh ruangannya itu A.1.1, di mana angka yang pertama itu merepresentasikan lantainya dan angka yang kedua itu merepresentasikan nomor ruangannya. Lalu di sini ada jadwal ruangan tersebut seperti itu. Jadi pengguna tuh bisa melihat jadwal mana, di mana ruangan itu terisi atau tidak seperti itu. Di sini ada di hari Senin di jam 7 sampai jam 8 itu sudah terisi. Bahwasannya kalau hijau itu dia sudah terisi. Kalau misalnya nggak ada keterangan seperti ini, itu artinya ruangan tersebut itu kosong seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada halaman fitur peminjaman ruangan, di mana ini halaman fitur peminjaman ruangan ini kita disuruh mengisi seperti formulir gitu kan. Di sini kita pilih fakultas dari mana kita berasal, lalu pilih gedung. Maksudnya pilih fakultas yang ingin kita pinjam ruangannya, lalu pilih gedung yang ingin kita pinjam di gedung apa, lalu pilih ruangannya gitu. Nah, ini kalau misalnya di sini kan bisa dilihat nih dari itunya tuh ada seperti segitiga ke bawah ini. Jadi nanti tuh kalau misalnya dipencet itu bakal keluar fakultas apa aja. Terus kalau dipencet lagi bakal keluar gedung apa aja seperti itu. Lalu di sini kita bisa mengatur tanggal dan waktu peminjamannya. Lalu kita bisa menambahkan keterangan keperluan apa yang kita butuhkan seperti itu. Lalu kita bisa pencet ajukan. Setelah diajukan, misalnya pengguna ini mengecek dulu gitu, apakah ruangan ini tuh udah ada isinya atau belum. Jadi kalau misalnya ruangan ini ada isinya, misalnya kita ajukan, tapi ternyata ruangan yang ingin kita pinjam tuh ada isinya gitu, nanti tampilan akan seperti ini: peminjaman Anda tidak berhasil karena misalnya sudah terisi oleh sidang skripsi seperti itu, karena sudah terisi oleh sidang skripsi. Lalu silahkan cek kondisi ruangan terlebih dahulu. Nah, ini bisa kembali ke beranda, ke menu awal yang tadi, lalu bisa ngecek ruangan dulu. Nah, lalu melanjut minjam. Kalau misalnya peminjamannya berhasil, tampilannya tuh bakal seperti ini: peminjaman Anda telah berhasil, silahkan tunggu notifikasi persetujuan. Jika sudah disetujui oleh staf gedung atau penjaga gedung, itu ntar bakal muncul notif seperti ini: Simperu, permintaan persetujuan Simperu Anda telah diverifikasi, seperti itu. Lalu selanjutnya, sebenarnya buat interface atau antarmuka aplikasi ini buat penjaga gedung dan mahasiswa sama dosen itu sama semua. Kalau mahasiswa sama dosen itu sama, cuman ada perbedaan di mahasiswa dengan penjaga gedung, mahasiswa sama dosen dengan penjaga gedung, seperti itu. Dimana kalau misalnya halaman fitur persetujuan mahasiswa dan dosen itu seperti ini, dia ada notifnya, lalu seperti ini tampilannya, dimana ini nih menampilkan riwayat ruangan-ruangan yang telah kita pinjam seperti itu dan detail ruangannya gitu. Jadi kayak misalnya di sini
FKIP gedung A, terus A.2.2, di mana FKIP ini fakultasnya, gedung ini gedungnya, gedung apa, lalu ini A2.2 itu ruangannya, lalu ini tanggal kita meminjamnya. Tanggal kita ini meminjamnya, ini di sini ada 25 Juni 2025, jam 8 sampai jam 10. Jika warnanya kuning itu artinya belum disetujui, nah itu belum disetujui. Lalu kalau misalnya ini keterangannya itu sedang dipinjam atau kayak kita tuh lagi mengajukan peminjaman seperti itu. Lalu kalau misalnya dia disetujui itu warnanya hijau seperti ini. Jadi pengguna tuh tahu gitu kalau warnanya kuning itu dia belum disetujui. Lalu kalau warnanya hijau itu dia sudah disetujui. Cuman kalau misalnya kan seperti tadi nih, seperti yang sebelumnya ini kan ada peminjaman yang gagal nih. Nah itu juga bakal masuk ke riwayat nih. Atau misalnya peminjaman kita itu tidak disetujui oleh penjaga gedungnya seperti itu. Jadi ini bakal tidak disetujui seperti itu. Jadi peminjamannya tuh gagal seperti itu. Lalu, nah di sini perbedaannya ada halaman atau fitur persetujuan di halaman staf atau penjaga gedung seperti itu. Nah jika di penjaga gedung atau staf yang memiliki akses seperti kunci seperti itu, nanti tuh bakal ada kayak gini notifikasi, dimana kalau misalnya di staff atau penjaga gedung itu dia tuh sesuai yang keluar itu di gedung yang mereka pegang aja atau yang mereka jaga aja seperti itu. Di sini misalnya tampilan fitur persetujuan staf gedung A gitu. Nah di sini hanya gedung-gedung A aja, gedung B nggak mungkin masuk sini gitu. Lalu di tampilannya itu ada detail peminjaman seperti sebelumnya sama aja, tapi di sini ditambahkan detail peminjam. Jadi seperti misalnya Dian Sekar Pratiwi gitu, dengan NPM-nya, terus dia sebagai apa, terus dari fakultas mana, terus dari program studi apa, lalu keperluannya apa, seperti itu. Nah, jika dia warnanya kuning, itu artinya si penjaga ini belum memverifikasinya gitu. Nah, bisa mengklik verifikasi pinjaman ini. Nanti kalau misalnya penjaga mengklik verifikasi pinjaman, itu akan muncul seperti ini. Nah, ini penjaga bisa memverifikasinya apakah ruangan itu boleh dipinjam atau tidak, seperti itu. Jadi misalnya penjaga nih mensetujui, tinggal pencet yang setujui. Jika menolak, tinggal pencet yang tolak, seperti itu. Nah ini kalau ini sama kayak tadi, ini tuh kayak riwayat siapa aja yang udah pernah pinjam di gedung itu dan di ruangan itu, seperti itu. Lalu selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, oke guys, gimana tadi penjelasan dari Aisyah sama Tiara? Tentunya sangat menarik ya. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana di sini ada rencana evaluasi usability. Yang mana di sini ada komponen yang dievaluasi, apa yang dilihat, bagaimana cara pengujiannya, dan hasil yang diharapkan. Di mana komponen yang dievaluasi itu ada kemudahan navigasi, tampilan dan label tombol, alur proses peminjaman, kepuasan pengguna awal, dan potensi kesalahan pengguna. Selanjutnya ada apa yang dilihat. Di sini kita tuh melihat apakah pengguna itu bisa menemukan fitur seperti cek ruangan. Lalu yang kedua, apakah tulisan di tombol itu jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, apakah langkah-langkah meminjam ruangan ini terasa logis. Selanjutnya ada apakah tampilan aplikasi ini terasa nyaman digunakan, dan apakah ada bagian yang membuat pengguna salah klik atau bingung. Selanjutnya pada bagian bagaimana cara mengujinya, di sini kami tuh minta 5-10 mahasiswa mencoba prototype dan mencatat waktu dan respon. Lalu ada observasi responden ketika pertama kali melihat prototype. Lalu ada uji coba dari halaman beranda ke pilih ruangan, lanjut ke ajukan peminjaman. Selanjutnya ada survei cepat rating kenyamanan dari 1 sampai 5 dan catat kesalahan atau keraguan saat simulasi prototype. Lalu ada hasil yang diharapkan, di mana yang pertama sebagian besar bisa paham dalam waktu
kurang dari 1 menit. Yang kedua, tidak bingung atau salah pencet tombol. Dan yang ketiga, responden bisa menyelesaikan alur tanpa dibimbing langsung. Yang keempat, ada mayoritas memberi nilai minimal 4. Dan yang kelima, tidak lebih dari 1-2 kesalahan ringan per responden. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penutup dan refleksi desain. Desain aplikasi Simperu dibuat untuk mempermudah proses peminjaman ruangan di Universitas Lampung secara online, cepat, praktis, dan juga jelas. Meskipun saat ini mahasiswa itu berupa rancangan, meskipun saat ini masih berupa rancangan antar muka atau user interface-nya, desain ini itu telah disusun berdasarkan hasil survei terhadap mahasiswa sebagai pengguna utama. Proses perancangan ini menunjukkan pentingnya memahami kebutuhan pengguna serta membuat tampilan yang mudah digunakan. Harapannya Simperu bisa terus dikembangkan dan diperluas agar nantinya juga sesuai dengan kebutuhan dosen dan admin, serta benar-benar membantu mengatasi kendala dalam proses peminjaman ruangan di kampus. Nah, gimana tuh teman-teman? Tertarik kan sama aplikasi Simperu ini? Semoga proyek aplikasi kami ini, walaupun masih berupa rancangan saja, bisa lanjut ke PKM ya. Amin. Nah, jadi sekian pembahasan dari kelompok 8 tentang rancangan aplikasi Simperu. Jika ada kesalahan dari kami, salah dari tutur kata ataupun apapun itu, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.